Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa meneruskan pembacaan kitab takrib yang mudah-mudahan menjadi amal yang baik, amal yang dinilai pahala dan dinilai amal yang soleh, sehingga pembacaan kitab ini menjadi pembacaan yang berkah. Kita sudah sampai kepada fasal isti'malu awani dzahab wal fiddah ataupun wadah, tentang awani, tentang wadah-wadah yang diperbolehkan digunakan dan yang tidak diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa anwarihi wa 'ad 'alaina min barakatihi wa karamatihi fid dharain. Amin. Tahadus bin nikmah. Saya video ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Apa bedanya? Bedanya adalah ya, pakai mikrofon. Alhamdulillah bini'matillah saya sudah bisa membeli mikrofon. Ya, walaupun mikrofon sederhana, mudah-mudahan bermanfaat dan awet barokah. Dan video ini adalah awal saya pakai ini. Nah, jadi kalau bahasa Maduranya itu iprabenin. Jadi mic yang saya beli barusan langsung saya buat record pertama kalinya di video ini. Mudah-mudahan barokahnya ilmu, barokahnya para masyayikh bisa berkah, bisa awet. Yang walaupun ada harga, ada kualitas. Ya, tapi kan tidak semua di dunia ini diukur dengan materi. Asik. Kok kemana-mana ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain. Amin. Faslun wa la yajuzu isti'malu awani adh-dhahabi wal fiddati. Oh, ini sedikit ini. Sedikit. Season ini sedikit fasal ini. Fasal menjelaskan wala yajuzu, tidak diperbolehkan. Isti'malu awani adh-dhahabi, untuk menggunakan beberapa wadah yang terbuat dari emas. Awani adh-dhahabi ini susunan idhofah yang mengira-ngirakan lafadz min. Jadi idhofah itu kan bisa mengira-ngirakan min, bisa mengira-ngirakan lam, bisa mengira-ngirakan fi dalam ilmu nahwu. Jadi kalau khotamu hadidin, khotam artinya cincin. Cincin, hadidin besi, itu berarti kan mengandung ataupun menyimpan takdir makna min, yakni besi yang terbuat dari besi. Cincin yang terbuat dari besi. Dan lain-lain. Ada yang fi di dalam, ada yang li untuk ataupun milik. Seperti itu. Itu di nahwu. Nah ini pakai min. Jadi apa? Wadah yang terbuat dari emas. Jadi wadahnya terbuat dari emas. Apa itu awani? Awani itu jamak. Bentuk kata jamak dari lafadz aniyah atau ina. Disebutkan dalam lain al-aniyah jam'u ina'in wal awani jam'u aniyatin. Jadi aniyah itu bisa mufrad bisa jamak. Kalau aniyatin itu dijamakkan menjadi awani. Kalau inain itu kalau dijamakkan jadi aniyatin. Ya begitulah ilmu nahwu, ilmu karet. Yang mufrad kadangkala kayak jamak, yang jamak kayak kadangkala kayak mufrad. Bisa paham enggak? Gini. Salah satu contoh. Kitabun itu mufrad. Mufrad kitabun, wazan fi'alun. Tapi kalau rijalun itu jamak. Padahal satu wazan, fi'alun, sama-sama. Kitabun, fi'alun. Rijalun, fi'alun. Tapi kitabun mufrad, rijalun, jamak. Nah, itu. Kok bisa begitu? Kekayaan gramatika bahasa Arab. Itu di bab, ya, jamak taksirnya. Sudah. Jadi tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Haram. Kalau bahasa la yajuzu ya bisa haram di sini. Haram maksudnya di sini, haram. Tidak diperbolehkan untuk menggunakan wadah emas dan wadah perak. Wa yajuzu, dan boleh
untuk isti'malu ghairihima, untuk menggunakan selain wadah emas dan perak. Minal awani, dari beberapa wadah. Kalau bahasa la yajuzu, ya berarti haram. Tapi kalau bahasa yajuzu, itu bisa jadi mubah dan bisa jadi makruh. Bisa jadi makruh. Pakai bahasa yajuzu. Makanya dalam praktek-praktek yang lain juga ada kemakruhan, ada. Jadi tidak diperkenankan haram menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa diharamkan di kitab-kitab yang lain? Karena lima fi minal khuyala. Terlalu pamer, terlalu sombong, terlalu sok-sokan. Dan wakasri qulubil fuqara. Dan menyakiti hati orang fakir. Orang fakir itu, orang miskin, orang yang gak mampu, itu mau makan aja susah. Masa mau dilihatkan wadah ya, piring yang terbuat dari emas? Akan gimana? Mana perasaan Anda? Ini menunjukkan bahwa Islam itu menjaga akan perasaan orang lain. Menjaga akan perasaan orang lain. Haram hukumnya makan, bukan makannya yang haram ya. Sekali lagi saya garis bawahi, yang haram itu pakai wadahnya. Adapun makanannya enggak haram. Kalau di Fathul Qorib itu dikatakan la fi'uklin wala syurbin. Makanannya enggak, minumannya enggak. Misal nampan ataupun piring terbuat dari emas atau perak. Di atasnya ada tempe. Nah, tempenya haram apa enggak? Ya enggak lah. Tempe. Masa haram tempe? Yang haram itu penggunaan wadahnya. Seperti itu. Nah, itu haram. Misal Islam itu sangat menjaga perasaan. Ada orang fakir, ya Allah, saya aja mau makan masih kerja keras, harus bercucuran darah, harus bercucuran keringat. Itu kok enak sekali ya makannya, tinggal wadahnya aja sudah bisa kenyang saya itu, bisa dibuat beli sembarang kali. Nah, seperti itu. Islam begitu menjaga perasaan kepada orang lain. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah makanannya nggak haram. Loh, saya buat piring emas ini bukan untuk makan kok. Saya buat piring emas ini ataupun wajan emas ataupun apa ya, talam emas itu bukan untuk makan, cuman untuk dibuat pajangan aja, cuma untuk dibuat ya seperti ditaruh lemari aja biar keren, tetap haram. Tetap haram. Kenapa? Setiap perkara yang haram untuk digunakan, maka haram juga untuk disimpan. Kenapa? Karena dengan cara menyimpan, maka akan yajurru, menarik untuk akan digunakan. Haram. Juga haram. Walaupun tidak digunakan, menyimpan aja sudah haram. Nah, wa yajuzu isti'malu ghairihima, boleh kalaupun yang lain. Di antara yang haram juga adalah al-mudabbab. Apa? Ditembel. Misal punya piring, perlu ditembel, tapi tembelannya dari emas. Ya haram. Emas haram. Kalau emas versi Fathul Qorib, itu mutlak. Baik tembelannya sedikit ataupun banyak, semuanya haram. Baik tembelannya sedikit ataupun banyak, itu semuanya haram. Versi di kitab Fathul Qorib. Kalau fiddah, itu harus banyak. Baru haram. Dan tidak ada tujuan. Jadi fiddah atau perak, tembelan fiddah ya, bukan perak ya. Tembelan fiddah, tembelan perak itu bisa haram ketika satu banyak kabirah, yang kedua lizinah, karena hanya untuk gaya-gayaan ataupun pameran aja, karena untuk perhiasan aja. Misalnya besar, tapi karena ada hajat, ada kebutuhan, maka boleh tapi makruh. Nah, ini contohnya, boleh tapi makruh. Makanya kalau ada bahasa yajuzu, itu bukan semerta-merta mubah. Kadang-kala bisa mengarah kepada makruh. Atau tembelannya sedikit, kecil, untuk zina. Maka hukumnya adalah makruh juga. Makruh juga. Jadi, kesimpulan bahwa emas dan perak itu mutlak tidak boleh kalau murni. Kalau hanya tembelan, kalau yang emas itu mutlak nggak boleh. Kalau yang fiddah bisa boleh, asalkan nggak banyak. Asalkan karena ada hajat, bisa.
Tapi kalau gak ada hajat ataupun banyak, maka hukumnya makruh, bisa jadi haram kalau tanpa hajat. Mungkin bisa dipahami nih. Ya, seperti itu. Faslun wasiwaku. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.